Siap. Angkatan Laut. Siap. Ini minta apa? Siap integrasi. Kamu Angkatan Darat. Siap, Angkatan Darat. Apa di bagian? Siap, Al-Mustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta pejabat Mabes Polri, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto beserta pejabat Mabes TNI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta pejabat Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono beserta pejabat Markas Besar Angkatan Udara, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut yang mewakili KSAL Laksamana Madya TNI Erwin Alde Dharma beserta pejabat Angkatan Laut. Turut hadir Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya dan seluruh perwira tinggi dan menengah TNI Polri yang bertugas di dalam dan di luar struktur, para komandan satuan dan kewilayahan peserta Rapim TNI Polri tahun 2025 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, dapat tatap muka dalam acara yang penting ini, rapat pimpinan TNI Polri tahun 2025. Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan.
Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Kolaborasi antara kepolisian dan TNI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara. Kerjasama ini menjadi sangat krusial untuk menghadapi beragam tantangan keamanan yang dapat muncul. Dalam konteks tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat dan Angkatan Udara memegang peran strategis dalam pertahanan nasional. Tanggung jawab mereka adalah memastikan bahwa angkatan bersenjata selalu dalam kondisi siap untuk bertugas. Kehadiran pejabat tinggi lainnya semakin menegaskan dukungan pemerintah terhadap upaya keamanan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Seiring dengan itu, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam rapat ini menunjukkan adanya komitmen bersama antara TNI dan Polri.
Ini menjadi simbol sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagai representasi kehadiran negara, TNI dan Polri perlu melakukan kerjasama yang erat untuk menegakkan hukum dan menjaga eksistensi negara. Sinergi ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Keberhasilan suatu bangsa sangat tergantung pada penerapan keputusan dan regulasi yang ada. Tanpa penegakan hukum yang efektif, semua rencana tidak akan berarti apa-apa. Pemberian kekuasaan kepada tentara dan polisi merupakan tanggung jawab besar yang diemban oleh rakyat. Rakyat mengharapkan agar kekuasaan ini digunakan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Peran rakyat pun menjadi sangat penting dalam mendukung tentara dan polisi. Mereka memberikan dukungan melalui penyediaan kebutuhan dan bantuan yang diperlukan oleh aparat keamanan. Pengabdian yang diharapkan dari tentara dan polisi meliputi pengorbanan yang tinggi. Rakyat menuntut agar mereka bersikap dedikatif dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diemban. Penghormatan dan kepercayaan rakyat kepada pemimpin menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Rakyat mempercayakan nasib mereka kepada pemimpin yang mereka anggap layak. Kesiapan untuk mengorbankan jiwa dan raga merupakan esensi dari jabatan militer. Tanggung jawab ini menekankan pentingnya komitmen terhadap keselamatan dan keamanan bangsa. Pangkat yang diraih bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga amanah untuk melindungi rakyat dan negara. Pemimpin harus senantiasa siap untuk berkorban demi kepentingan bersama.